Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Masjid At-Tin ini untuk kita mensyukuri atas masuknya 1 Muharram 1439 Hijriah, tahun baru Islam ya, dan juga syukuran atas miladnya Rasil yang ke-8. Terima kasih atas segala atensinya untuk Rasil. Dan juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan yang ada di Rasil ya. Dan mudah-mudahan apa yang disiarkan bermanfaat. Ada sebuah pantun, Bang Asil sarapan dengan bihun. Bihun putih yang buat mama. Usia Rasil sudah 8 tahun. Semoga selalu istiqomah. Alhamdulillah. Ini ada dari mana saja ya? Ada dari Bekasi, dari Cibubur, dari Bogor. Paling jauh dari mana ini, Bu? Dari Condet. Condet mah dekat. Ada dari luar kota ya, dari Bandung ya. Oke, dari Sukabumi. Alhamdulillah, terima kasih dari Sukabumi datang ke At-Tin ya. Di bawah itu ada donor darah, jadi bagi yang mau donor darah silakan di bawah. Juga ada pameran foto Rasil, juga ada Mercy, dan nanti kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz Husein Alatas, Kiai Haji Jazil Holil, dan juga Profesor Amani Lubis. Baik, sebagai acara pertama kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Fitrul Muammar. Ini usianya 16 tahun. Fitrul Muammar ini adalah murid kelas 11 dari Insan Mandiri Cibubur, asalnya dari Banten. Nanti sari tilawahnya atau terjemahannya akan dibacakan oleh Muhammad Revansa, juga kelas 11, Insan Mandiri Cibubur, usianya 15 tahun, asalnya dari Bogor, hobinya menulis. Kepada Fitrul Muammar kami silakan untuk berada di depan. Fitrul Muammar dan juga Muhammad Revansa, silakan. Ini dia anak-anak kita yang bersekolah di Insan Mandiri Cibubur boarding school. Jadi baru ada SMP dan SMA saja, SD-nya tidak boarding school, boleh menerima murid perempuan ya. Tapi kalau SMP sama SMA-nya muridnya hanya laki-laki saja. Baik, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Fitrul Muammar. Yang akan dibacakan adalah surat Al-Baqarah ayat 218 sampai 219, juga surat Al-Anbiya ayat 107. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru
وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قل العفو قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون الله أكبر الله أكبر الله
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat dari Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan tentang judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Allahu Akbar. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, Iwan dan Awat, telah kita dengarkan tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh murid-murid dari Insan Mandiri Cibubur. Ini anak-anak SMA tadi ya. Fitrul Muammar, usia 16 tahun, kelas 11. Kemudian juga terjemahannya tadi Muhammad Revanza, usianya juga 15 tahun, asal dari Bogor. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Soebul Bait ini ya, Bapak HM Sutriyatu Bagus, Jenderal Purnawirawan.
Ketua Pelaksana Harian Masjid Agung Atin, kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Sutria Tubagus, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Insinyur Farid Thalib, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dipertemukan bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriah, sekaligus memperingati sewindu rasil bersamamu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para keluarga, para sahabat, serta para pengikut setianya sampai yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, atas nama segenap insan Masjid Agung Atin, izinkan saya mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah di Masjid Agung Atin. Semoga niat baik serta langkah kaki kita menjadi catatan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah menetapkan bahwa dari 12 bulan dalam kalender Komariah, ada 4 bulan yang Allah tetapkan sebagai bulan haram, yang kemudian dipertegas oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad, bahwa salah satu di antara ke-4 bulan tersebut adalah bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan mulia, disunahkan di dalamnya untuk berpuasa, bahkan merupakan puasa yang paling utama sesudah puasa bulan Ramadan, yang dijadikan sebagai awal bulan dari tahun Hijriah, sebagaimana yang disepakati oleh para sahabat di masa Khalifah Umar bin Khattab, yang juga sebagai momentum atas peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam yang pandai bersyukur, mestinya kita berbahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diberikan kesempatan untuk memasuki tahun baru 1439 Hijriah, yang berarti berkat kasih sayangnya kita dikaruniai umur panjang yang hendaknya dan bertambahnya usia kita dengan evaluasi diri, maka kita mengintrospeksi diri sejauh mana prestasi amal soleh dan kualitas ibadah kita, dan ke depan kita isi dengan karya dan amal soleh yang dilandasi keimanan dan ketakwaan.
Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Dengan demikian, amalan kebaikan kita akan terus meningkat dan mencapai derajat yang lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah orang yang dikarunia umur panjang dan bagus amalannya, dan sejelek-jelek manusia adalah yang diberi umur panjang namun jelek amal perbuatannya. Kita harus memandang hari esok dengan penuh optimisme tanpa mengenal putus asa. Hidup memang penuh dengan tantangan ujian yang harus kita hadapi dengan kegigihan, keuletan, kesabaran, seraya berdoa dan memohon rahmat Allah, sehingga insya Allah dapat melewati dan lulus dalam menghadapi ujian tersebut untuk mencapai derajat yang lebih tinggi. Demikian sambutan singkat saya. Selamat Tahun Baru Islam 1439 Hijriah. Semoga kita dapat mewujudkan hari depan yang lebih baik. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak HM Sutria Tubagus, Ketua Pelaksana Harian Masjid Agung Atin. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya Bapak ya. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Board of Director dari Radio Silaturahim, juga Rasil TV, yaitu Bapak yang sudah tidak asing lagi ya, Bapak Insinyur Farid Thalib, yang juga aktif di Mercy. Kepada Bapak Insinyur Farid Thalib kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang kami cintai, sujud puji syukur kehadirat Allah. Allah telah tetapkan dan mudahkan langkah Bapak dan Ibu hadir di tempat ini, di masjid yang megah ini, dengan dan dalam keadaan sehat. Tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan kita kepada Allah untuk menimba dan menggali ilmu-ilmu atau kebermanfaatan kita di dalam berukhwah dalam Islam ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui, hari ini kita berkumpul di sini dengan tema dan judul dan undangan dari kami Radio Silaturahim, yaitu Tablik Akbar dan Sewindu bersama Rasil. Sebelum kami menguraikan semua tentang perjalanan Rasil, izinkan kami untuk menyapa yang kita hormati Bapak Haji Muhammad Sutria Tubagus, Ketua Pelaksana Harian Masjid Agung Atin, juga Ustazah atau Profesor Dr. Amani Lubis. Kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, ada di belakang podium. Dan juga guru kita Ustadz Jazuli Khalil sedang dalam perjalanan. Dan juga insya Allah Ustadz Husin Al-Atas, saya sudah telepon, insya Allah hadir juga dalam perjalanan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sewindu bersama Rasil
tidak terasa sudah 8 tahun keberadaan Radio Rasil, dan tepatnya pada tanggal 9 bulan September tahun 2009 kita dirikan, dan sekarang tanggal 21 ya, sudah beberapa hari yang lalu berusia 8 tahun. Dan televisinya juga berusia 3 tahun. Alhamdulillah perjalanan kita ini di Radio Rasil ini semuanya tanpa doa dan bantuan dari Bapak Ibu dan seluruh para pendengar dan siapapun yang mempunyai kontribusi, tidak mungkin bisa berjalan seperti ini. Namun ada satu hal yang kita garis bawahi, ini semuanya tentunya dengan ikhtiar kita yang maksimal, namun demikian Allah lah yang menetapkan dan menentukan. Jadi berawal kita dirikan atau bentuk radio ini adalah karena banyaknya sekali para guru, para alim ulama, para ustadz yang mempunyai ketulusan dan keilmuan cukup mumpuni, tapi tidak mempunyai atau tidak punya keberanian untuk menyampaikan di tempat yang lebih luas. Makanya dengan semangat untuk merajut silaturahim di antara kita semuanya, maka wadah ini kita bentuk 8 tahun yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan 8 tahun kalau dihitung hari memang singkat. Namun cobaan-cobaan atau rintangan-rintangan yang kita hadapi tidak sedikit, terutama yang berkaitan dengan fitnah-fitnah yang melekat di radio kita. Namun semuanya sekali lagi dengan izin Allah dan kegigihan, keikhlasan dari para narasumber dan juga para kru, para orang-orang yang terlibat, para donatur tentunya juga, semuanya dapat kita lalui dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada yang saya ingin informasikan di sini. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kesulitan berkaitan dengan izin radio kita yang ada di Sukabumi, dan subhanallah di luar dugaan ini lagi saya merasakan betapa besarnya karunia dan nikmat dari Allah, yang hal-hal yang tidak mungkin terjadi, alhamdulillah dapat kita lalui dengan mudah dan berhasil dengan maksimal. Artinya kita pindah tempat, pindah lokasi yang mungkin itu sulit untuk kita dapatkan izin baru, dapatkan perubahan izin, tapi alhamdulillah dengan kebaikan-kebaikan para pemegang atau penentu regulasi, kita akhirnya diizinkan di Sukabumi. Dan saya informasikan juga bahwa Radio Rasil yang ada di Semarang sudah berpindah ke daerah Meranggen. Kita ada di sebuah pesantren Al-Fatah yang memang selama ini sudah kita bekerjasama dengan teman-teman kita di Al-Fatah. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan kurang lebih hampir 6 bulan. Dan banyak sekali permintaan-permintaan dari para pendengar kita yang ada di beberapa daerah, terutama di Medan maupun di Aceh. Namun kita masih belum bisa memenuhi karena memang lokal partnernya atau kontennya belum dapat yang klik yang maksimal gitu ya. Jadi kita minta mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan sewindu bersama Rasil kita berharap ke depan radio silaturahim ini tetap istiqomah, tetap eksis, dan terus bisa berjalan. Terus kedua, sebagaimana Ibu Bapak ketahui, saat ini kita alhamdulillah berada di tempat ini dengan penuh kenyamanan, dengan penuh ketentraman. Namun di saat bersamaan, saudara-saudara kita yang berada di Rohingya, yang berada di Myanmar, itu sangat-sangat menderita. Mungkin saya tidak mendetail keadaannya, Bapak Ibu melihat di medsos ataupun di televisi. Dan alhamdulillah saat ini saya berbicara tentunya bukan atas nama Rasil, tapi sebagai Medical Emergency Rescue Committee, saya aktif juga di situ.
Dan saya sudah selama tahun ini sudah 2 kali pulang balik ke wilayah Rakhine untuk membangun sebuah rumah sakit. Rumah sakit Indonesia sebagaimana dulu yang pernah kita bangun juga di Gaza, Palestina. Dan perlu saya informasikan, memang saudara-saudara kita seiman yang berada di Myanmar, di bilangan Rakhine dan sekitarnya, khususnya yang ada di Rohingya, itu betul-betul sangat-sangat menderita dan sangat-sangat memerlukan bantuan kita. Dan alhamdulillah kita lihat bantuan cukup banyak masuk ke wilayah-wilayah kamp pengungsi yang ada di Bangladesh. Namun bukan itu yang memang kita harapkan dalam kita membantu. Kalau membantu secara materi adalah jangka pendek. Namun jangka panjangnya kita berharap seperti umat Buddha yang ada di Indonesia, mereka aman di tengah-tengah umat-umat Muslim yang kita mayoritas di sini. Kita berharap juga dengannya kita membangun rumah sakit Indonesia di Rakhine State, kita berharap insya Allah masyarakat Buddha bisa mencontoh Indonesia bahwa umat Buddha yang berada di Indonesia cukup aman, minoritas kita berharap pada waktunya nanti umat Islam yang berada di Myanmar juga cukup aman. Dan bukan tidak mungkin rumah sakit Indonesia seandainya sumbangannya cukup mumpuni, karena yang saya dengar pemerintah juga akan membuat lagi, dan itu lebih dari 1 titik rumah sakitnya. Dan alhamdulillah Mercy bekerja sama dengan PMI sudah memulai rumah sakit ini, dan insya Allah kita harapkan di kisaran bulan Juli tahun depan rumah sakitnya sudah jadi. Walaupun tidak sebesar yang ada di Gaza, tapi paling tidak kita mempunyai sebuah wadah, sebuah tempat di mana bisa berinteraksi kepada masyarakat Myanmar yang ada di kota di wilayah Rakhine State. Saya mohon doanya dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan atas segala kebaikan dan keikhlasan Bapak Ibu sampai di tempat ini, juga keberadaan Radio Rasil, juga ikhtiar-ikhtiar kita dalam kemanusiaan, semuanya mendapatkan kemudahan, keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baru saja kita memasuki tahun baru Indonesia, tahun baru Hijriah 1 Muharram 1439 Hijriah. Mudah-mudahan kita berharap di tahun baru Islam ini, umat Islam yang nuansanya, yang aromanya, yang rasanya kita rasakan kejadian kemarin pilkada itu masih terbawa sampai sekarang. Kita bersyukur kehadirat Allah, hikmah-hikmah di balik itu semuanya, sehingga menyatukan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia. Dan sangat berharap sekali memang negara-negara di luar Indonesia kebangkitan Islam dari negeri kita tercinta ini. Saya punya cerita dari gubernur kita yang baru, waktu beliau pergi umroh, dan beliau juga pergi haji kemarin. Dia mengatakan sampai orang Afrika menegur bahkan hanya ingin memegang badannya. Dia bilang, inilah orang yang kami doakan selama ini. Terus Pak Anies bertanya, dari mana Anda tahu? Waktu pemilihan itu kan ada televisi dan itu sedunia. Mereka mengatakan, kami menonton Anda seperti menonton finalnya Piala Dunia. Jadi memang subhanallah, gubernur kita yang baru ini bukan hanya milik Jakarta, bahkan bukan hanya milik Indonesia, tapi sepertinya milik umat Islam sedunia. Kita berharap dan kita doakan mudah-mudahan juga beliau ketika dalam beberapa hari ke depan ini dilantik mengurus Jakarta, betul-betul tetap istiqomah dan kita membantunya dengan sebaik-baiknya. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah kata dari saya, dan terima kasih sekali lagi atas keringanan langkah Bapak dan Ibu hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang kita cintai ini, Masjid Atin. Mudah-mudahan Allah balas atas kebaikannya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ami Farid Talib atas sambutannya. Kita doakan ya untuk kami Farid, mudah-mudahan sehat beliau ini dan kawan-kawan dari Mercy yang membangun Rumah Sakit Indonesia di Gaza, kemudian juga sekarang buat di Rohingya di Myanmar, kemudian juga membangun masjid di Jatinegara beri nama Masjid Umar bin Khattab dan lain-lain. Kita doakan mudah-mudahan sehat ya dan dimurahkan rezekinya. Ini ada pantun buat Pak Farid ya. Anak kecil belajar memanah, belajarnya bersama ayah. Ada kalanya Rasil terkena fitnah, kita doakan semoga yang memfitnah mendapat hidayah. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan serah terima mobil pangan umat Food Bank Indonesia dari Radio Rasil kepada Bapak Hendro Utomo dari Food Bank. Kepada Bapak Iksan kami silakan. Bapak Iksan Talib ini yang suka membaca berita pagi tuh, topik berita yang jenaka itu. Nah, ini dia Bapak Iksan Talib akan memberikan kepada Bapak Hendro Utomo dari Food Bank of Indonesia. Mobilnya dikasih nama mobil pangan umat. Mobil pangan umat. Jadi mobil ini nanti isinya makanan, akan keliling-keliling ke titik-titik di mana terdapat orang miskin, orang kelaparan untuk dibagikan. Dengan ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami serahkan 1 unit mobil merek Tata lengkap dengan boxnya untuk diamanahkan kepada Food Bank. Saudara Hendro menjadi amanah umat buat Anda. Kayak nikah gitu. Saya terima nikahnya. Jawab dong. Laki sama laki. Saya terima dengan mobilnya, mas kawin mobil. mobilnya dan insya Allah digunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang beruntung, mereka yang sakit, mereka yang miskin dan mereka yang sudah tua dan banyak ditinggalkan oleh keluarganya dan juga anak-anak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kesempatan ini juga bukan hanya kita yang menyerahkan mobil, kalau nggak salah Masjid At-Taubah ya, Masjid At-Taqwa Kebayoran. Jadi 2 mobil Tata ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bikin pesta kelebihan makanan atau apa, hubungin Mas Endro. Dijemput, sisanya dikirim kepada duafa. Terima kasih. Koreksi sedikit Mas Krisna, jadi bukan sisa makanan, tapi makanan berlebih. Oh, makanan berlebih. Beda ya. Beda. Makanan berlebih. Nah. Beda soal. Bukan naik harga, tapi penyesuaian. Ya, yang makanan khusus juga boleh, bukan berlebih ya, khusus. Terima kasih Mas Hendra. Jadi makanan berlebih ya, bukan sisa makanan. Baik, terima kasih Mas Hendro Utomo, mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Pak Iksan kami mohon bisa kembali ke atas pentas karena Pak Iksan akan memberikan testimoni dari Mercy, mewakili Mercy tentang Rohingya. Kepada Pak Iksan kami mohon bisa tampil kembali. Pak Iksan ini juga salah satu yang juga aktif di Mercy. Ini membangun rumah sakit di Rohingya. Di sini Pak, boleh Pak? Ya, silakan. Nggak apa-apa, bareng sama Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ini lain lagi seragamnya, sekarang bukan Rasil, jadi agen Mercy. Maksudnya bukan mobil Mercy, Medical Emergency Rescue Committee. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kakanda saya, Farid Talib, Ustadz kita yang luar biasa, Bapak pimpinan masjid yang luar biasa ini, Bapak Tubagus, dan Ustadz Husin yang sedang dalam perjalanan. Alhamdulillah, Mercy Medical Emergency Rescue Committee telah mengirimkan 7 kali tim ke Rohingya. Saya kebetulan diamanahkan beberapa kali untuk merintis rumah sakit yang sudah 4 tahun yang lalu kita mimpikan berada di sana. Jadi sebelum ada rame-rame kayak sekarang. Karena kita khawatirkan seperti yang sekarang ini terjadi. Yaitu kenapa dahulu
pemerintah Bangladesh itu menyetop pengungsi tidak boleh masuk karena khawatir seperti sekarang ini 500.000 umat Islam keluar dari satu wilayah yang harusnya mereka berada di sana. Hampir 500.000. Kalau boleh diingatkan, sekitar tahun lalu, bulan-bulan begini kami dengan Dr. Yose pergi ke Sitwi dari Yangon 2 jam terbang sampai Sitwi, kita naik boat lagi. Waktu itu kita kok naik boat Pak? Sampai di lokasi baru kita tahu bahwa di bulan-bulan monsun kayak begini, itu rata-rata di daerah Bengal itu, Sitwi dan tentunya Bangladesh, itu hampir rata banjir sekitar 2 meter. Jadi biasanya tuh 5 hari sampai seminggu. Dan kejadian sekarang inilah yang mereka sedang hadapi di tengah gejolak pengungsi di Bangladesh. Rintisan itu akhirnya tercapai dengan kerja panjang, yaitu sebuah rumah sakit di Sitwi, di Rohingya atau di Rakhine State. Pemerintah menganggap bahwa humanitarian diplomasi jauh lebih bermanfaat untuk pemerintah yang satu ini karena Myanmar atau dulu dikenal Burma ini negeri yang perang sipilnya paling lama mungkin di dunia gitu. Konfliknya bukan hanya urusan Rohingya, ada suku-suku lain yang berkembang. 5 juta umat Islam berada di Myanmar, 1 juta lebih adalah Rohingya, 5 jutanya bermasalah dengan kewarganegaraan. Oleh karena itu perjuangannya ini bukan hanya urusan Rohingya, juga mengetuk hati mereka untuk membuka kewarganegaraan yang sebagian dicabut dari umat Islam yang berada di Myanmar. Mereka seperti paranoid terhadap umat Islam. Problem di umat Islam pun ada lagi masalah pendidikan, masalah kesatuan dalam bertindak, suku-suku yang berada di sana. Ikhtiar kita untuk menghadapi masalah kemanusiaan di depan mata, beberapa hari ke depan mungkin minggu tim medis Mercy akan berangkat ke Bangladesh dan menunggu kesempatan yang harusnya Oktober depan itu peletakan batu pertama untuk bangunan induk. Bangunan yang ada sekarang sudah diuruk, kita bersama Pak Farid kemarin dan tim sudah menguruk bangunan setinggi bebas dari banjir rutin. Dan juga air menjadi masalah. Kalinya besar-besar, tapi airnya itu tidak bisa diminum. Sehingga mereka minum itu dari air tampungan hujan. Jadi Teluk Bengal yang luar biasa dahsyatnya dan juga bercampur dengan air dari Gunung Himalaya masuk ke area teluk ini, itu airnya payau. Jadi mereka minum dari tampungan air hujan yang bisa bertahan 8 bulan atau 6 bulan sampai berikutnya musim hujan datang, yang sekarang inilah musim hujan yang dahsyatnya, dia sebut monsun. Kalau bisa dibayangkan itu hujannya itu sangat deras sekali, macam 10 atau 20 meter disiram dari atas langit kita. Bencana kemanusiaan yang luar biasa jadi sorotan dunia ini, peran Mercy tentu juga didukung sama Rasil dan juga berbagai LSM lainnya tergabung dalam AKIM, terus masuk ke sana. Yang pasti hari-hari ini semua LSM di situ itu dibersihkan kecuali ICRC dari United Nations. Jadi waktu kami pergi Agustus lalu, kami ke sana bersama Pak Farid, kami ke sana 9 orang yang meninggal tentara dibunuh sama gerilyawan ARSA. Ketika kami masuk airport pulang dari sana, itu di airport itu ada sekitar 50 truk tentara yang kami lihat, kok banyak banget ini truk. Ternyata truk-truk inilah yang memobilisasi tentara-tentara yang untuk masuk ke daerah Rupidau atau daerah-daerah di utara perbatasan dengan Bangladesh yang membersihkan kampung-kampung muslim sekarang ini. Nah, inilah yang kami khawatirkan ketika umat Islam keluar dari sana, entah kapan bisa balik lagi ke negeri yang satu ini. Hanya Allah yang punya rencana di balik ini semua. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan buat saudara-saudara kita di Rohingya, dan juga peran kita sebagai umat telah berbuat ketika di yaumil akhir ditanya bagaimana ketika umat Islam di lain menghadapi bencana. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Di depan ada boat Mercy,
Nanti mau tanya-tanya lebih jauh bisa berhubungan di sana, dan mau kontribusi untuk investasi yaumil akhir juga bisa di sana, karena rumah sakit ini menelan biaya sekitar 25 miliar. PMI dan Mercy bekerja sama, dan rumah sakit ini diletaknya di area yang banyak orang Islamnya. Dan juga rumah sakit ini memang kalau di sana sekolah maupun rumah sakit dipesah. Islam sendiri, Muslim sendiri bangsalnya. Maksudnya Buddha sendiri, yang Islam sendiri. Mudah-mudahan rumah sakit ini bisa menjadi penyatu hati umat di sana. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf, Mak Krisna. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.